Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan ini bisa ngaji istiqomah setiap pagi. Ya, bagaimanapun juga tidak ringan ngaji itu. Perjuangan melawan godaan setan yang selalu mengajak kita durhaka kepada Allah ini bukan sesuatu yang ringan. Kecuali orang ditolong oleh Allah, mereka ini yang bisa menepis dari godaan-godaan yang buruk dari setan. Orang tidak ditolong oleh Allah ya tidak bisa. Sehebat apapun orangnya tidak bisa. Bahkan akan muncul kesombongan di dalam dirinya. Aku masih gak ngaji, lu ngerti. Ya. Nah itu bahayanya kalau kita tidak senantiasa minta bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kalau orang sudah la ilaha illallah, sudah ya, ada yang ngaji mau monggo bareng ngaji, kalau nggak ada ya sudah ya. Pokok kita menerangkan tujuannya ikhlas karena Allah. Jangan sedih, oh, kenapa yang ngaji kok sekian, ini kok nggak mau ngaji, nggak pernah kelihatan, ya sudah. Yang menggerakkan hati itu adalah Allah ya. Maka dari itu di dalam surat Al-Anfal ayat 63 ini, kita itu meskipun mengeluarkan harta sepenuh bumi ini tidak bisa menyatukan hatinya orang. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang senang, itu sudah ya. Itu aja. Baiklah ya. Marilah hari ini kita ngaji tentang sholat malam di bulan Ramadan. Namun nanti akan saya awali sebentar dari hal-hal yang di depan sebelumnya ini dengan secara ringkas. Dan sebenarnya tadi sholat malam di bulan Ramadan itu saya juga akan menyampaikan fikih sunnah itu bab sholat malam. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bacakan sendiri ya, saya sampaikan. Kemudian mungkin kalau ada yang bantu juga boleh. Kita mulai membaca Al-Quran dulu seperti biasa, supaya kita mendapat berkahnya Al-Quran yang sudah jadi pedoman hidup kita ini, jangan sampai kita lengah. Monggo Ibu yang diberi tugas untuk membaca Al-Quran, siapa Bu? Bu Zulfia. Oh, Bu Zulfia.
Monggo Bu Ju, ini lulusan Asifain. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Luar biasa sekali. Monggo terjemahnya, Bu. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Lulusan Asyifa, pembina-pembina yang mengajari tahsin. Ya, hanya seperti Bu Zurah dengan yang lain yang masih ada. Ini belum ada yang masih ragu-ragu, belum berani. Gak apa-apa, salah sedikit gak apa-apa. Ya. Yang penting kita belajar sungguh-sungguh. Dan kalau sudah berani didengarkan orang banyak seperti ini, berarti ya sudah bisa lah ya. Kalau tentang mahirnya, ya tentu mengikuti perjalanan waktu. Baiklah, terima kasih Bu Zulfia ya. Terus-menerus belajar, jangan merasa puas. Dan saya wasiatkan, saya sampaikan, saya anjurkan, ada tugas sekarang untuk Bu Zulfia untuk menyampaikan ilmunya tentang baca Al-Quran itu kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada sanaknya. Jangan kita mengerti sendiri. Nanti ditanya oleh Allah Ta'ala tentang ilmunya. Bagaimana kamu sudah mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi di padang mahsyar ini orang tidak akan beranjak dari tempatnya sebelum ditanya 4 perkara. Ya, tentang kesehatannya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dan diantaranya ada ilmu, ya, sampai di mana kamu amalkan ilmu itu. Ya. Nah inilah ada tugas, maka saya rasanya berat itu, ya sedikit soal dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala, kalau saya tidak sampaikan, nah, nanti tanggung jawabnya. Jadi saya mohon kepada Allah, kalau masih ada manfaatnya, ya berilah kami kesehatan untuk bisa menyampaikan kepada yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada manfaatnya, segeralah panggillah kami ya Allah ya, karena kami akan merasa sudah cukup ya, istirahat nanti tinggal. Baiklah, dari ayat-ayat kelompok yang kita kaji ini sebenarnya ayat tentang Ramadan, puasa Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi pertama adalah perintah puasa. Puasa itu adalah wajib, bukan sunnah. Dan wajib itu mengikuti ketentuan. Mulai apa? Mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam. Itu semua nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersenggama. Itu pokok yang pokoknya. Ini kemudian disuruh berpuasa itu tujuannya apa? Mencapai derajat takwa nanti supaya takwa. Meskipun demikian, karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, masih diberi keringanan. Belum puasa sudah disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau kamu sakit atau sedang bepergian, orang sakit itu berat, harus minum obat, harus istirahat dan lain-lainnya, ya, maka nggak usah puasa hambaku, nanti saja kalau sudah sembuh, ya. Atau jangan bepergian, juga nggak usah puasa nanti kalau sudah sembuh. Nah, itu silakan puasa. Dan kalau misalnya nggak kuat puasa, terus karena badannya lemah, nggak usah puasa sudah. Cukup membayar fidyah, ya. Wa alal ladzina yuqtikunahu, orang yang berat mengerjakan puasa, ya nggak usah puasa. Itulah enaknya agama ini.
Orang yang mau 60, 70, bahkan mungkin 80, kalau berat puasanya enggak usah puasa, cukup bayar fidyah ya. Satu hari memberi fidyah atau memberi makan kepada orang berapa nilai makanan satu hari ya. Mudah-mudahan kita dengan demikian diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau seandainya di sini disebutkan yang mestinya memberi seorang miskin dia tidak puasa satu hari, tapi karena kita diberi rezeki oleh Allah banyak, maka kita kumpulkan 10 fakir miskin. Misalnya kita tidak puasa 10 hari ya, karena sakit, kita kasih bisa 1 kuintal ya kepada mereka. Ya. Tidak apa-apa. Memang tatawa khairan bahwa khairulahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati dia menambahkan, maka itu akan menambah baik kebaikan pada dirinya. Namun meskipun demikian Allah Ta'ala di ujungnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalau kamu puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Dan yang penting kita harus paham syahrul Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Maka begitu mulianya lah bulan itu karena di bulan itu turun Al-Quran. Alangkah mulianya negeri itu karena negeri itu diturunkan Al-Quran jadi negeri Mekah pada saat itu. Alangkah mulianya makhluk itu yaitu Nabi kita yang dituruni Al-Quran. Jadi Nabi yang paling mulia di seluruh Nabi adalah Ulul Azmi. Ulul Azmi 5 Nabi yang paling diistimewakan oleh Allah dan di antara 5 itu Rasulullah yang paling utama, nah, yang paling utama dibanding dengan yang 5 ini. Karena Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan juga Jibril di antara malaikat yang menurunkan Al-Quran saja dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi nanti kalau kita bisa mengerti, memahami, mau membaca Al-Quran. Apalagi kalau bacaannya bagus. Sudah mengerti Al-Quran, bacaannya bagus, maka derajatnya menjadi meningkat tinggi. Ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, nggak mau tahu, nggak mau mengerti, jangan sama kita nanti dituntut dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran hujjatul laka au alaika. Quran itu adalah hujah bagimu di hadapan Allah nanti, atau dia akan menuntut kamu di hadapan Allah. Ya. Tatkala kamu membaca, nggak mau mengerti sama sekali. Maka dari itu mari kita belajar Al-Quran ini. Ya. Dan apa fungsinya? Hudalinas, petunjuk bagi manusia, babayin nanti minal huda, dan penjelasan petunjuk. Jadi petunjuknya di dalam Al-Quran itu komplit, dan penjelasannya juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal Furqan, dan akhirnya memang dengan diturunkan Al-Quran itu manusia bisa membedakan dengan teliti, dengan tepat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Mana kata-kata yang diridhoi oleh Allah, mana kata-kata yang dimurkai oleh Al-Quran, tuntunannya. Maka jangan sampai tinggalkan Al-Quran ini. Ya. Kemudian dianjurkan kalau bulan Ramadan, kita tidak sedang bepergian di mana-mana, wajib hukumnya puasa. Tapi kalau kita tidak sedang di dalam kampungnya, di dalam negerinya, maka mereka tidak wajib puasa Ramadan. Namun harus mengerti di hari lain. Supaya sempurna walitukmilul iddata, ya, dan sempurnakanlah hitungan puasa itu sampai 30 hari atau 1 bulan penuh, 29 hari. Di tengah-tengah perintah-perintah Ramadan, jadi antara ayat 183 sampai 180 ya, 88 sebenarnya itu 188, ini akan diberi satu ayat yang menunjukkan keutamaan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Rasul jelaskan kepada mereka, kepada hamba-hambaku itu. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat, qarib. Ujibu da'watata idza da'ani. Senantiasa pasti akan mengabulkan doa kalau hamba itu berdoa kepadaku. Nanti suatu saat akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, hakikat doa itu kayak apa. Ya, kita itu mungkin kita anggap bahwa doa kita itu menyuruh Allah berbuat ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang perlu kita betulkan, kita luruskan. Berdoa kepada Allah itu adalah doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, karena ibadah, maka cara berdoa
itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi kita. Jadi kalau berdoa Allah akan memberikan. Tapi apa yang diberikan terserah Allah. Apakah sesuai dengan yang diminta? Bisa jadi. Kalau tidak sesuai bagaimana? Itu adalah Allah Maha bijaksana. Diberikan yang terbaik buat kita. Jangan kita menentukan sendiri, berikan saya ini, berikan saya ini. Loh, lah kok di Allah memang kita titip apa sama Allah kok disuruh berikan, ya? Kita minta Allah, mengingatkan Allah sesuatu memberikan. Apakah Allah itu perlu kita peringatkan, ya, sehingga kita itu minta kepada Allah, minta ini dan itu, ya? Apa hak kita memperingatkan Allah? Allah sudah janji akan memberikan. Nggak usah diingatkan, nggak usah diapa-apakan. Allah sudah mengerti kebutuhan kita. Ya, baiklah, supaya kita mengerti betul hakikat berdoa itu apa sih sebenarnya. Nanti saya sampaikan supaya kita berdoa kepada Allah tidak salah alamat. Baiklah, ya, sementara untuk Al-Quran sampai di sini dulu. Nanti pada saat puasa Ramadan kita akan bahas lebih dalam. Sekarang kita akan masuk materi yang kita bicarakan. Saya akan kembali ke belakang sedikit, yakni beberapa tata cara secara singkat supaya kita ingat kembali bahwa tahajud yang kita kerjakan, sholat malam yang kita lakukan agar supaya ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan mendapatkan keberkahan, kemuliaan seperti orang-orang dulu yang sudah mengerjakan dan sudah dimuliakan oleh Allah. Ya, yang pertama dulu kita sudah sampaikan tentang niat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita niat untuk salat tahajud dan nanti malam hari niat itu tempatnya di dalam hati. Siapkan tempat kita, sajadah kita, kemudian apa saja yang kita perlukan pada saat kita sholat. Al-Quran mungkin sebelahnya yang kita gunakan nanti kita membaca di antara dua rakaat itu, monggo silahkan. Itu berarti siap nanti malam akan bangun. Ya, kalau toh kita tiba-tiba terlena, mata kita ya, tertutup nggak bisa bangun sampai pagi, ya, bangun sudah adzan subuh, maka kita sudah mendapat pahala sholat malam sempurna, meskipun kita tidak sholat malam, sedangkan tidur kita itu sebagai sedekah dari Allah kepada kita. Kalau niat, kalau nggak niat ya tidak. Yang kedua, berusaha menghilangkan kantuk itu dari mukanya dan dikala ia bangun tidur. Ya, diusahakan entah apa diusap apa dengan raup apa, ya, kemudian segera menuju ke kamar mandi, ya, bolehlah mandi, boleh, atau kalau tidak mandi wudhu saja boleh. Setelah itu kemudian membaca la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka lidzambi wa as'aluka rahmatak, dan seterusnya. Itu ada di poin yang kedua, itu doanya mau sholat malam, ya. Yang ketiga, sebaiknya sholat malam itu dimulai dengan mengerjakan 2 rakaat sholat yang ringan, disebut sholat iftitah. Jadi kalau kita sholat itu dibuka dengan 2 rakaat sholat, namanya sholat iftitah. Nah, sholat iftitah itu bisa juga berupa syukril wudhu, ya, berupa apa saja, ingatnya sholat hajat misalnya, bisa saja kita berupa sholat istikharah, bisa saja. Karena sebenarnya sholat hajat, sholat istikharah itu sama. Kita disuruh sholat 2 rakaat, sholat apa itu? Yang penting bukan sholat fardu, sholat subuh bukan. Terus kemudian doa kepada Allah. Kemudian yang keempat, ya, karena kemarin sudah diterangkan, itu saya ringkas saja. Hendaknya dibangunkan pula keluarganya, istrinya atau suaminya atau anaknya, diajak, dipesan untuk sholat malam. Karena kalau rumah kita itu ternyata semua bangun malam tuh, berkahnya luar biasa rumah kita ini. Apa tandanya kelihatan berkahnya? Ya, semua di rumah itu tutur katanya baik, tidak ada saling sindir, ngomong keras, ngomong kasar, ya, menghina orang lain, tidak, ya, saling mengingatkan. Bahkan kalau mungkin sesuatu yang diperlukan oleh saudaranya, temannya, atau anaknya, atau istrinya, dibantunya dengan segala macam bantuan. Ini berkahnya keluarga ini. Jadi seorang laki-laki itu akan mendapat rahmat Allah, ya, kalau dia
bangun malam sholat, membangunkan istrinya, ya istrinya dijak sholat juga. Ya, demikian juga seorang istri yang bangun malam membangunkan suaminya, diajak sholat malam. Ya. Dan orang yang mengerjakan itu sudah dihitung oleh Allah seorangnya ahli zikir. Ya. Seorang ahli zikir dia ya, di rumah ini, dan apa keuntungannya? Mereka diampuni dosanya. Ya. Yang kelima ya, hendaklah menghentikan sholat. Ya, kalau kita ngantuk. Jadi kalau kita ngantuk tidak boleh mengerjakan sholat, karena nanti bacanya nggak karu-karuan. Ya, bacanya wal asri, tiba-tiba masuk watini, ya, dan seterusnya. Ya, bacaannya berdoa juga begitu. Maunya berdoa tapi ternyata mencela dirinya sendiri, ya, mendoakan dirinya supaya celaka, padahal itu saat mustajabah. Maka disuruh tidur. Nah, nanti kalau sudah sehat kembali bangun dan sholat malam dalam keadaan segar. Yang keenam, jangan memberatkan diri. Ya. Jadi misal satu malam satu juz, beratlah. Ya, sak mampunya saja. Kalau sekedar kita suatu saat gampang atau badan kita sehat, kita baca surat yang panjang. Ya, misalnya surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid, surat Mumtahanah, dan seterusnya lah. Ya. Yang tidak biasa dibaca itu kita baca di dalam surat malam. Maka kita akan menjadi lebih wat'am wa aqwamu kilas, lebih mandes ya. Ya, terasa bacaan Al-Quran di waktu ya, kalau kita baca ini. Dan ya, yang penting waktunya sekarang ya. Waktu sholat malam itu dapat dikerjakan pada permulaan malam, pada pertengahan malam, dan pada akhir malam. Dan sehingga Anas yang mengatakan, kalau kamu ingin melihat sholatnya Nabi, bisa sholat di awal malam, bisa awal sholat di akhir malam, juga bisa di tengah malam. Kemudian waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam itu ialah sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir, tatkala orang-orang ini sedang tidur, lelap biasanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang zilu Rabbuna wajala kula lailatin. Allah Ta'ala ya, yang zilu telah turun atau senantiasa turun Rabbuna Tuhan kami, azza wa jalla yang maha agung, kula lailatin setiap malam ya, ila sama idunya ke langit dunia, khina yabqa sulusul laili, ketika malam tinggal sepertiga al-akhiri yang akhir ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku ya fa astajibuli, maka aku akan kabulkan doanya itu ya. Manyas aluni, siapa yang minta kepadaku, wa utiyahu, maka akan aku berikan kepadanya permintaan itu. Mayastakbiruni, siapa yang mohon ampun kepadaku, maka fi rolahu, maka akan diampuni baginya. Dan itu setiap malam. Setiap malam Allah Ta'ala menawarkan 4 tawaran. Siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta akan diberi, dan siapa yang istighfar mohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua ya, bilangan rakaatnya ya, langsung aja bilangan rakaatnya. Ustaz. Malam ya. Nah, yang kedua ya Pak, ya Bu ya, kedua. Kelima ini di sini. Oh, kelima. Ya, keempat kan tadi yang 4 Pak. Oh ya. Ya. 5 bilangan rakaat. Oh ya, bilangan rakaat belum dibaca ya Bu ya. Ya agak kelihatan. Maka Bu Dwi dibacakan biar saya tidak capek. Tadi sudah saya Bu Ismiati sudah siap Ustaz. Tadi sudah saya japri. Oke, kalau gitu monggo silakan. Jumlah rakaat itu ya Ustaz ya. Jumlah rakaat. Bilangan rakaatnya. Jumlah rakaat salat malam. Tidak ada jumlah rakaat batasan tertentu untuk salat malam.
Ia dianggap syah walaupun cuma dengan 1 rakaat sholat witir setelah mengerjakan sholat isya. Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami mengerjakan sholat malam, baik dengan jumlah rakaat yang banyak maupun yang sedikit. Dan kami diperintahkan untuk mengerjakan sholat witir setelah mengerjakan sholat malam. Ya, jadi sebaiknya sholat witir itu dikerjakan setelah sholat malam. Meskipun Nabi pernah berpesan kepada Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar, jangan tinggalkan 1 witir sebelum tidur. Yang kedua sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Maka akan dimuliakan oleh Allah tentunya. Ya, siapa yang mengikuti petunjuk kepada dari Nabi. Ya, tentunya sak mampunya. Jadi kalau kita suatu saat mampu, ya kita kerjakan sholat malam witir sebelum tidur. Tetapi sebenarnya witir itu yang paling bagus adalah di akhir sholat malam. Ya, bagi mereka yang ingin keutamaan yang luar biasa. Terus Bu, 2. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an secara marfu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 sholat yang dikerjakan di masjidku ini sama dengan 10.000 kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. 1 sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. 1 sholat yang dikerjakan di Ribas sama dengan 2 juta kali sholat yang dikerjakan di tempat lain. Dan sholat yang pahalanya paling banyak adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam. Ya, jadi kalau gitu jangan ditinggalkan sholat malam. Karena sholat malam ini kalau di Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Ya, kemudian sholat di jalan Allah itu 1 juta kali. Tapi sholat malam itu tidak ya ditandingi di sini ya, yang dikerjakan seseorang hamba di malam hari. Diriwayatkan ini oleh Ausi, Syekh dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ausat tentang Mungdiri dalam kitab Targhib ya, Targhib wa Tasghib itu tidak menyebutnya, artinya maksudnya hadis ini tidak semua ulama menyebutkan, berarti kesohihannya itu barangkali ada yang meragukan. Terus Bu, 4. Iyas bin Muawiyah al-Mazini meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya sholat malam dikerjakan walaupun hanya sebentar, seukuran waktu yang digunakan untuk memerah susu kambing. Walau setelah mengerjakan sholat isya adalah waktu malam. Waktu setelah, maaf Ustaz, waktu setelah mengerjakan sholat isya adalah waktu malam. Diteruskan Ustaz. Ya, terus. Ibnu Abbas berkata, aku membicarakan sholat malam. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat malam dikerjakan 1/2 malam, 1/3 malam, 1/4 malam, seukuran waktu yang digunakan untuk memerah susu unta, dan seukuran waktu yang digunakan untuk memerah susu kambing. Ya, maksudnya sholat malam itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa ya separuh malam, kalau nggak bisa ya 1/3 malam, ya, atau 1/4 malam. Atau kalau memang sudah susah, ya pokoknya dikerjakan selama sekira-kira lamanya sama dengan orang memerah susu kambing atau susu unta. Artinya 2 rakaat saja, kemudian ditutup witir 3 rakaat. Itu sudah merupakan sholat malam. Yang kelima, monggo Bu. Kelima, diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami mengerjakan sholat malam walau hanya 1 rakaat. Hal yang paling utama adalah mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Ia boleh memilih antara menyambung sholat malam dan sholat witir atau tidak menyambungnya. Ya, sebentar ya. Jadi kalau senilai sholat malam langsung witir boleh, sore dulu witir kemudian sholat malamnya juga boleh. Jadi kalau sore setelah sholat isya, kita sholat ba'da isya kemudian witir 3 rakaat, malam hari bangun kita ya sholat 2 rakaat saja,
Ya, setelah selesai itu 2 rakaat sudah tidak usah witir lagi. Nah, hanya yang paling bagus adalah ya langsung setelah selesai sholat malam langsung witir. Hanya kalau tidur dulu benar witirnya nanti juga boleh. Pokoknya yang penting jangan sampai setelah sholat subuh. Terus Bu. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Beliau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baik dan lamanya 4 rakaat itu. Kemudian beliau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baik dan lamanya 4 rakaat itu. Lalu beliau mengerjakan sholat sebanyak 3 rakaat. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku memang tertidur, tapi hatiku tidak tidur. Ya, jadi sholatnya Rasulullah di rumah yang disaksikan oleh Siti Aisyah itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu adalah 11 rakaat. Sedangkan yang di luar rumah itu tidak semua disaksikan oleh Siti Aisyah. Maka hadis ini hanya menerangkan apa yang dikerjakan, apa yang dilihat oleh Siti Aisyah tatkala Rasulullah sholat malam di rumahnya baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat itu Nabi. Ya. Tapi di luar masjid itu apalagi ketika berjamaah dengan sahabat itu tidak pernah diterangkan berapa rakaat yang dikerjakan oleh Nabi. Oleh karena itulah terjadi perselisihan para ulama, apakah boleh ditambah sholat malam di bulan Ramadan itu dengan lebih dari 11 rakaat. Karena apa? Yang dikerjakan oleh Nabi 11 rakaat saja, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Terus Bu, dilanjutkan satu berapa ini? Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu an berkata, sholat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebanyak 10 rakaat. Lalu beliau mengerjakan sholat witir sebanyak 1 rakaat. Iya, ya. Jadi 11 rakaat, sholat malam 10 rakaat, hadisnya Sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, ini hadis ini datang ya itu di hadis ini diriwayatkan keduanya juga meriwayatkan ya. Jadi maksudnya Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad katanya sami itu aku mendengar Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah ridha kepadanya yakulu dia berkata karena adalah sholatul Rasulullah SAW, sholatnya Rasulullah SAW itu minalai di waktu malam, 10 rakaatin 10 rakaat, wayutiru bi sajadatin, jadi dengan witir 1 kali 1 rakaat, witir 1 sujud berarti itu artinya 1 rakaat. Ya, 10 rakaat 1 rakaat boleh, atau 8 rakaat 3 rakaat juga boleh. Sekarang mengqadha sholat malam, monggo Bu. 6. Hukum mengqadha sholat malam. Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat malam karena sakit atau sebab yang lain, beliau mengerjakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Para perawi selain Al-Bukhari berkata dari Umar radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan 1 witir dibaca secara rutin pada waktu tertentu atau kurang dari 1 hizib karena tertidur, lalu ia membacanya antara sholat fajar dan sholat duhur, maka dicatat oleh malaikat bahwa seakan ia membacanya di malam hari. Jadi kalau kita suatu saat ketiduran bablas sampai pagi nggak sholat malam, ya blas turun, lo tahu-tahu sudah ini, maka kalau kita sudah biasa sholat malam, supaya amal kita termasuk amal yang istiqomah, kita ganti sholat 12 rakaat di waktu siang, sholat duha maksudnya 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
tanpa witir, ya, tidak ada witirnya. Sholat malam saja 12 rakaat. Jadi, ya, karena Rasulullah bersabda, ya, manama barang saya tertidur an hijbi dari hijibnya, dari baca, ya, amalan yang biasa dilakukannya, au an sayin minhu, atau tentang sesuatu yang dibiasakan, faqara'ahu maka dibacanya, ma baina sholatil fajri, saya di antara sholat subuh, wa sholat dhuhri dan sholat zuhur, kutiba ka'anama ditulis seakan-akan qara'ahu minalai, seakan-akan ditunaikan atau dibaca pada malam hari. Maksudnya orang yang biasa malam hari misalnya wirid 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap malam ya misalnya membaca surat Al-Muluk misalnya, tiba-tiba malam itu tidak membaca surat Al-Muluk, maka bisa diganti membaca surat Al-Muluk itu di waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Ya, diganti dibaca ini. Ya, boleh. Bahkan kalau begitu kita biasa witir, ya, witir itu tertinggal, maka juga bisa dikerjakan witir itu di antara sholat subuh dan sholat duhur. Karena itulah caranya. Baik, kita lanjut dengan sholat malam di bulan Ramadan. Sementara coba saya bacakan dulu, ya, di sini di buku Shahih Fikih Sunnah. Jadi di Shahih Fikih Sunnah, ya. Keutamaan dan pensyariatannya. Saya bacakan. Sholat tarawih atau qiyam Ramadan, ya, adalah sunnah muakkadah. Maksudnya sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan, ya, oleh kita. Bagi laki-laki dan perempuan pada bulan Ramadan, ini adalah salah satu syiar agama yang paling nyata. Jadi sebaiknya kita sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih kita kerjakan di masjid. Biar masjidnya ramai, orang-orang di luar Islam itu merasa bahwa Islam itu begitu kuat. Lihat pada bulan Ramadan begitu semangatnya mereka mengerjakan sholat qiyam Ramadan ini. Sholat tarawih itu yang dimaksud di dalam sabda Nabi, mangkoma Ramadana, barang siapa bangun di waktu malam atau berdiri di waktu malam, maksudnya sholat malam, imanan dasarnya adalah iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu, maka diampuni baginya, mata qadama min dambi, dosa-dosa yang telah lalu. Dari sholat tarawih itu ada menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Ya, tentunya sebelumnya orang itu biasa juga sholat malam. Rasulullah pernah mengerjakan bersama para sahabat pada beberapa malam. Namun beliau tidak terus menerus mengerjakannya karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Jadi Rasulullah satu saat sholat, kemudian diikuti beberapa orang, kemudian besoknya cerita, aku sholat tadi malam sholat bersama Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Rasulullah datang ke masjid sholat sendiri. Begitu tahu para sahabat makmum dari jauh itu melihat Rasulullah sholat makmum, jadi tidak dekat dengan Rasulullah. Besok lagi cerita lagi, ya, tambah yang banyak datang. Hari ketiga Rasulullah tidak datang, padahal yang menunggu jauh lebih banyak. Begitu sholat subuh, Rasulullah cerita, aku tadi tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, yakni menunggu sholat. Namun sengaja aku tidak keluar untuk jadi imam sholat. Aku khawatir karena 3 kali itu berarti nanti akan diwajibkan sama Allah Ta'ala. Kalau diwajibkan kamu nanti keberatan, ya diwajibkan untuk sholat tarawih. Maka tetaplah hukum biasa, ya seperti jadi hukumnya tetap sunnah, bukan wajib. Ya inilah kasih sayang Allah kepada kita. Maka Bu dibaca mulai awal. Ustadz, dari landasan pensyariatan apa dari ya itu. Ya disyariatkan ya nggih. Landasan pensyariatan sholat tarawih. Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih dikerjakan 2 rakaat setelah sholat isya sebelum mengerjakan sholat witir. Sholat tarawih boleh juga dikerjakan setelah sholat witir.
Tapi cara ini menyalahi cara yang lebih utama. Waktunya berlangsung sampai akhir malam. Para perawi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih tanpa mengharuskannya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Ya, jadi cukup dulu. Jadi begitulah ya. Ini dianjurkan betul-betul sama Nabi. Karena yang kita butuhkan sebenarnya di hadapan itu ampunan dari Allah. Bukan ganjarannya yang banyak, ganjarannya itu juga penting, tapi yang paling penting adalah ampunan. Ya, pahala yang banyak itu tidak akan berdampak apa-apa ya kalau kita tidak diampuni. Kita bagaimanapun masuk neraka dulu. Tapi kalau sudah diampuni, meskipun amal kita sedikit, kita tidak akan lewat neraka, langsung masuk surga. Ya, jamaah, maka teruskan Bu. Para perawi selain At-Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di masjid. Lalu banyak kaum muslim yang bermakmum di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat di malam berikutnya. Jumlah kaum muslim yang bermakmum di belakangnya semakin banyak. Ketika kaum muslim berkumpul di malam ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk mengimami mereka. Di pagi harinya beliau bersabda, Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Aku tidak keluar untuk mengimami kalian karena aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian. Hal Ya, itu terjadi di bulan Ramadan. ya, begitulah ya. Rasul itu sangat sayang sama umatnya. Jangan-jangan nanti umatnya ini dibebani beban yang berat. Ya, sudah puasa bulan Ramadan, sudah dibebani zakat dan lain-lainnya. Maka ya jangan sampai terlalu berat bebannya sehingga sholat malam di bulan Ramadan itu tidak dikerjakan oleh Nabi terus-menerus. Hanya Nabi memberi sinyal bahwa sholat itu memang sunnah dan sebaiknya dikerjakan kepada orang-orang muslim. Karena inilah sebagai nafilat talak ya, sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Pahalanya yang luar biasa diberikan oleh Allah. Hanya mungkin bagi yang berat ya tidak usah, mungkin tua memaksakan diri. Tidak, kalau diwajibkan kan berat sekali ya. Bilangan rakaatnya monggo masih. 2. Jumlah rakaat sholat tarawih. Para perawi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Ya, jadi kalau Nabi tadi sudah disampaikan pada tadi sebelumnya tadi, makana yazidu, Rasulullah tidak menambah fi Ramadana di dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan juga selain bulan Ramadan ala ikhda asaratan atas 11 rakaatan ya, 11 rakaat. Jadi tidak menambah sholatnya 11 rakaat. Oleh karena itu ada yang sholat bersikukuh ya, dia sholatnya 11. Kalau sholat lebih dari 11 itu bid'ah katanya, dia mengatakan seperti itu. Berarti sebenarnya semua yang dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh para khulafa'i rasyidin atau para sahabat dan disepakati itu bukan perbuatan bid'ah ya. Ini boleh memilih mana yang mudah kita kerjakan. Terus Bu, Ibnu Huzaimah. Kemiyat Ustaz. Ibnu Huzaimah meriwayatkan di dalam syahihnya dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat bersama kaum muslim sebanyak 8 rakaat. Kemudian kaum muslim menunggu beliau di malam berikutnya, tetapi pada malam itu beliau tidak datang. Abu Ya'la dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Jabir berkata, Ubay bin Ka'ab datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku mengalami suatu hal di malam Ramadan ini. Dia bertanya, apa itu wahai Ubay? Ubay berkata, kaum perempuan berkumpul di rumahku dan mereka berkata, kami tidak dapat membaca Al-Quran.
bolehkah kami mengerjakan sholat dengan bermakmum di belakangmu? Lalu aku mengerjakan sholat bersama mereka sebanyak 8 rakaat. Kemudian aku mengerjakan sholat witir. Lalu beliau mengangguk-angguk seakan memberikan persetujuan dan tidak Ya, mengucapkan apa-apa. ya, begitulah. Jadi Rasulullah itu kalau melihat pekerjaannya para sahabat itu benar sesuai dengan sunnah yang diajarkan, nggak komentar sudah benar ya. Jadi ini Ka'ab itu cerita ya. Ada sekelompok ibu-ibu itu datang kepada Ka'ab karena Ka'ab itu pintar-pintar baca Quran memang ya. Wahai Ka'ab, tolong kami para ibu-ibu ini nggak ada yang bisa baca Quran. Bu, ya kamu jadi imam sholat malam, sholat qiyam Ramadan ini, sholat malam ini untuk kami. Oke lah ya kata kata Ka'ab ini. Dan dia sholat itu 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Maka Nabi kelihatan ridho sekali dan beliau tidak memberi komentar apa-apa. Dan itu menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah. Artinya orang laki-laki boleh ngimami orang perempuan. Ya, karena tidak ada perempuan ngimami laki-laki, jangan sampai dibalik, kemudian dibuat kias. Ya, kalau laki-laki boleh mengimami perempuan, kenapa perempuan kok tidak boleh? Ya, kita kan harus persamaan gender dan lain-lainnya. Jangan begitu. Kita agama itu mengikuti tuntunan apa yang diajarkan oleh Nabi. Terus Bu. Jumlah rakaat inilah yang disunahkan dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain riwayat-riwayat di atas. Ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa pada masa khilafah Umar, Utsman dan Ali, kaum muslim mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dari kalangan penganut mazhab Hanafi dan Hambali. Juga pendapat Daud Az-Zahiri At-Tirmidzi berkata, mayoritas ulama berpegang kepada riwayat dari Umar, Ali dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang menjelaskan bahwa sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat Al-Thawri, Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i berkata, aku mendapati kaum muslim di Mekah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Sebagian Ya, ulama terus. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disunahkan adalah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witir. Sedangkan rakaat sisanya dipandang baik dikerjakan. Ya, Al-Kamal Ibnu Hammam berkata, dalil itu menjelaskan bahwa jumlah yang disunahkan adalah 11 rakaat dari 20 rakaat. Karena Rasulullah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, kemudian beliau tidak mengerjakannya karena khawatir sholat itu diwajibkan kepada kita. Rakaat sisanya dipandang baik untuk dikerjakan. Telah diriwayatkan dengan sanad sahih bahwa jumlah rakaat sholat tarawih adalah 11 rakaat, seperti yang telah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi, menurut sudah sebentar Bu ya. Jadi dari singkatnya bahwa kita kalau sholat itu yang ada contohnya, yang ada dikerjakan Nabi, riwayat yang paling sahih adalah Rasulullah kerjakan sholat malam itu adalah 11 rakaat. Ya, sedangkan lebihnya dari 11 rakaat itu disebut mustahab. Mustahab itu baik dilakukan, tapi Rasulullah tidak banyak melakukannya. Oleh karena itulah ya, sholat yang 23 atau ya 21 atau 23 itu boleh saja dikerjakan. Bahkan ada yang 39 dengan witirnya 3 rakaat, ya 36. Ada yang 47, yang 40 rakaat dengan 7 witir. Jadi orang-orang itu kesaking kepinginnya banyak, itu berhubungan dengan Allah, maka menambah banyak rakaatnya, padahal tidak dicontohkan oleh Nabi penambahan itu, namun Rasulullah juga tidak pernah melarang, karena sholat sunnah itu pada hakikatnya adalah 2 rakaat salam, boleh lebih dari yang sudah ditetapkan ini. Itulah sebabnya perbedaan, tapi bagaimanapun juga yang dicontohkan sahabat, dicontohkan Umar, itu dibenarkan. Yang dikerjakan Rasulullah itu baik juga kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan 11 rakaat dengan 23 rakaat itu mana yang lebih baik? Ya tentunya yang lebih baik kalau sholatnya khusyuk.
Ya 23 kalau sholatnya khusyuk baik, 11 rakaat kalau khusyuknya baik. Namun kalau sholatnya tergesa-gesa, banter-banteran, ya tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira kita lanjutkan berikutnya di berjamaah di dalam sholat malam di bulan Ramadan. Masih ada, ya, baca dulu Bu, berjamaah sholat malam di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih boleh dikerjakan berjamaah, boleh juga sendiri-sendiri. Tetapi menurut mayoritas ulama, yang lebih utama adalah dengan berjamaah di masjid. Di atas telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tarawih bersama kaum muslimin dengan berjamaah. Kemudian beliau tidak keluar karena khawatir sholat itu diwajibkan atas kaum muslimin. Kemudian Umar mengumpulkan kaum muslim untuk mengerjakan sholat tarawih bermakmum di belakang seorang imam. Abdurrahman bin Abdul Qori berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku berangkat ke masjid bersama Umar. Ketika sampai di masjid, kami melihat kaum muslim mengerjakan sholat tarawih berpencar. Ada yang mengerjakan sholat sendirian, dan ada yang mengerjakan sholat mengimami beberapa orang. Umar berkata, aku berpendapat bahwa jika aku menggabungkan mereka agar bermakmum di belakang satu qori atau imam, niscaya hal itu lebih utama. Umar membulatkan tekadnya. Kemudian ia menggabungkan kaum muslim untuk bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku berangkat ke masjid bersama Umar di malam berikutnya. Kaum muslim mengerjakan sholat tarawih dengan bermakmum di belakang satu imam. Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Mengerjakan sholat tarawih di akhir malam lebih utama daripada mengerjakannya di awal malam. Kaum muslim mengerjakan sholat tarawih di awal malam. Ya. Jadi sholat berjamaah untuk sholat tarawih itu bukan bid'ah. Meskipun Nabi tidak pernah mengerjakan, Abu Bakar tidak pernah mengerjakan, hanya di saat Khalifah Umar. Dan ini tidak ditentang oleh seluruh sahabat yang lain. Maka hukum secara ilmu fikih ini bahwa amalan yang dikerjakan oleh sahabat itu disepakati dan ada yang menentang, itu termasuk sunnah. Karena tidak mungkin para sahabat yang begitu dekatnya dengan Nabi, takwanya kepada Allah, itu menyelisih berbuat bid'ah, tidak mungkin. Oleh karena itulah kita tidak bisa mengatakan sholat yang 23 rakaat itu jadi bid'ah, atau kemudian yang tidak 11 rakaat itu semuanya bid'ah, tidak. Meskipun ya kita yang terbaik adalah ikuti 11 rakaat, yaitu tapi dengan catatan sholatnya juga harus khusyuk. Sudah 11 rakaat cepet lagi, tidak ada tumak ninanya, itu tambah parah kalau dibandingkan dengan sholat 23 rakaat sama-sama tidak khusyuk, tidak khusyuk. Sebaiknya sholat 11 rakaat dengan khusyuk, sholat 23 juga dengan khusyuk. Jadi jangan sampai 23 rakaat itu dikerjakan selama hanya 7 menit. Ini namanya sudah tidak lagi sholat seperti diperintahkan di dalam agama kita. Sebaiknya kita mengikuti apa yang dituntunkan. Masih ada bacaan, Pak Bu, sedikit bacaan. Bacaan dalam sholat tarawih. Tidak ada bacaan tertentu yang disunahkan untuk dibaca di dalam sholat tarawih. Diriwayatkan dari kaum muslim salaf terdahulu bahwa mereka membaca Al-Quran sebanyak 200 ayat di dalam sholat tarawih. Mereka berpegang pada tongkat-tongkat mereka karena mereka berdiri sangat lama. Mereka beranjak dari masjid beberapa saat sebelum fajar terbit. Mereka meminta para pembantu segera menyediakan sahur karena khawatir fajar sotik yang merupakan petanda masuknya waktu subuh terbit. Mereka mengerjakan sholat tarawih dengan membaca surat Al-Baqarah dibagi di dalam 8 rakaat. Jika surat Al-Baqarah dibaca dan dibagi di dalam 12 rakaat, maka hal itu dinilai sebagai sebuah keringanan. Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa Ahmad berkata, hendaknya seorang imam membaca ayat yang tidak memberatkan pada makmum, apalagi di malam-malam Ramadan yang waktunya pendek seperti malam-malam di musim panas. Al-Qadhi berkata,
Tidak dipandang baik mengurangi bacaan sehingga menjadi lebih sedikit dari 1 kali khatam di dalam 1 bulan. Di dalam bulan Ramadan, hendaknya Al-Quran 1 kali dikhatamkan agar kaum muslim dapat mendengarkan semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh lebih dari 1 kali khatam Al-Quran di dalam 1 bulan Ramadan karena dimakruhkan memberatkan para makmum. Memperhitungkan kondisi para makmum adalah hal yang lebih utama. Apabila jamaah telah bersepakat dan rela jika bacaan dipanjangkan, maka hal ini tentu lebih utama sebagaimana perkataan Abu Dzar. Kami mengerjakan sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami khawatir tidak dapat melakukan sahur karena imam membaca 200 ayat. Ya, jadilah itulah ya ayat yang dibaca bermacam-macam. Tidak harus sekian atau harus ayat berapa. Namun kalau bisa, kalau jadi imam jangan memberatkan, jangan terlalu panjang bacaannya. Ya, meskipun juga jangan terlalu pendek. Yang penting tumak ninanya dalam sholat itu tetap dikerjakan. Karena sholat itu hakikatnya yang mengabdi kepada Allah supaya apa yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah. Khususnya sholat malam. Jadi sholat malam dalam bulan Ramadan saya sampaikan di sini supaya jauh-jauh kita sudah mempunyai gambaran dan nanti kalau sudah dekat Ramadan diterangkan kembali. Jadi di sini akan diulang-ulang barangkali karena ilmu itu ya mungkin sekarang ada yang hadir, besok tidak hadir atau sekarang tidak hadir, besok hadir. Maka dari itu diulang-ulang tidak ada masalah. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya tentang materi-materi di dalam fikih sunnah sabik atau fikih sunnah. Baiklah, monggo Bu Dwi saya kembalikan.